Ada satu kejeniusan lain yang jarang dibicarakan oleh orang-orang tentang Blackpink, tentang Lisa, yaitu bagaimana jeniusnya Lisa dalam menyerap bahasa asing. Nah, pertanyaan yang lain yang sering muncul, misalnya apalagi tentang Lisa, tapi kan enak, dia kan belajar bahasanya di Korea, jadi semua orang di lingkungannya berbahasa Korea. Lah kita di Indonesia, bagaimana caranya kita bisa cepat bahasa Korea misalnya, bagaimana kita bisa lancar bahasa Inggris misalnya, orang-orang di sekeliling kita semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Hai, selamat datang di Mentor Bahasa. Sudah lama ya kayaknya kita tidak membahas tentang satu sosok yang bisa kita teladani atau bisa kita contohi tentang keterampilan berbahasanya. Nah, kali ini sosok yang akan saya bahas adalah salah satu member girl band terhits di dunia saat ini, yaitu Blackpink. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita bahas dari keempat member ini. 7 hari 7 malam pun tidak akan habis kalau kita bahas keempat-empatnya. Jadi hari ini kita akan fokus ke satu saja dulu. Itu kita akan bahas tentang Lisa Blackpink. Nah, Lisa jauh-jauh terbang dari Thailand ke Korea itu untuk menjadi trainee YG Entertainment. Yang otomatis pasti harus menguasai bahasa Korea. Sekedar informasi buat teman-teman semua yang mau jalan-jalan ke Korea, saya sarankan untuk paling tidak mengerti sedikit bahasa Korea. Karena kalau cuma mengandalkan bahasa Inggris, saya tidak yakin kalian akan bisa dengan lancar, dengan baik berkomunikasi dengan orang-orang di sana, karena orang-orang di sana lebih mengutamakan bahasa Korea dibandingkan bahasa Inggris. Sebenarnya semua member Blackpink itu jago menari, jago menyanyi, tapi kalau kita bicara tentang Lisa itu bahkan member yang lain pun, yang 3 member yang lainnya ini mengakui kalau Lisa itu seperti komputer, jadi makanya dijuluki sebagai dancing machine. The moves come easiest to you? Yeah, she knows how to she has a computer in her head and it she sees something, it's like, oh, okay, she does it in like a second. She copies it in a second. Saya tidak akan jauh membahas tentang semua bakat-bakat seninya, saya akan membahas tentang bakat bahasanya. Jadi sebenarnya ada satu kejeniusan lain yang jarang dibicarakan oleh orang-orang tentang Blackpink, tentang Lisa, yaitu bagaimana jeniusnya Lisa, maksudnya seberapa jenius sih Lisa ini dalam menyerap bahasa asing. Nah, Lisa tahu 4 bahasa, bahasa Thailand pastinya ya, bahasa Thailand sebagai bahasa ibunya, terus bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Jepang. I can speak Thai because I'm Thai and Korean. English. A little bit English. Not a little bit. She's good at it. Nah, and a little bit Japanese. Nah, bahasa Thailand itu adalah bahasa ibunya, jadi dia besar di Thailand, jadi tidak perlu mempelajari ini dengan serius, dan dia biasanya berbahasa Thailand ke teman-temannya dan ke ibunya. เจอพวกเราสี่สาวครบพร้อมหน้าครั้งแรกที่ไทยรู้สึกเป็นไงบ้างคะ ที่ไทยรู้สึกแบบหล่อมากตื่นเต้นมากคือแบบ Terus bahasa Inggris ini dia pakai untuk berkomunikasi dengan bapaknya, karena bapaknya adalah orang asing yang berasal dari Swiss. To know which one better, the one you make or my one. Nah, bahasa Korea ini yang ingin saya diskusikan lebih jauh. Nah, jadi dia mulai serius belajar bahasa Korea itu pas menjadi trainee di YG Entertainment, yang mau tidak mau harus ya, karena lingkungannya itu semuanya berbahasa Korea. Nah, sejak kecil Lisa sudah jatuh cinta dengan K-pop, dengan lagu-lagu, girl band, dan semua hal yang berhubungan dengan Korea. Bahkan mungkin sekitar menjelang remaja dia mulai bermimpi untuk menjadi bagian dari dunia K-pop. I love K-pop singer, and I told mom that, oh, I want to be part of them. I want to be K-pop artist. Nah, YG Entertainment datang ke Thailand untuk melakukan audisi, mencari bakat-bakat orang dari Thailand untuk menjadi salah satu trainee di YG Entertainment. Nah, ini angin segar dong buat Lisa pada saat itu yang memang sudah ada impian menjadi salah satu bagian dari K-pop. Nah, dia ikut audisinya dan singkat cerita dia terpilih.
Pada saat terpilih, dia harus pindah dari Thailand ke Korea. Nah, pada saat itu dia sama sekali tidak tahu bahasa Korea. Satu-satunya kata yang dia tahu atau frasa yang dia tahu itu cuma 안녕하세요. Itu saja, yang lain tidak ada sama sekali. 일단 저 처음 왔을 때 의사소통 하나도 안 됐었어요. 정말 1도 몰랐고 그냥 안녕하세요만 알았는데. Jadi dia mulai belajar bahasa Korea pada saat hari pertama dia menjadi trainee di YG Entertainment. Bagaimana caranya Lisa belajar bahasa Korea? Itu dengan cara mempraktekkan langsung apa yang baru saja dia dapat. Jadi dia jago dalam meniru. Nah, karena dia pasti akan berinteraksi dengan trainee-trainee yang lain misalnya atau orang-orang di YG Entertainment, itu dia harus cepat menyerap atau menyimak, kemudian menyimpan kosakata atau kalimat dengan cepat dan segera menirukan dan mempraktekannya langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sisi lain pihak YG Entertainment itu mengeluarkan semacam aturan untuk tidak berkomunikasi dengan Lisa dalam bahasa manapun kecuali bahasa Korea. 회사에서 저랑 영어로 쓰지 말래요. 대화하지 말래요. 한국어 빨리 늘어야 돼가지고. Jadi tidak boleh berbahasa Inggris, tidak boleh berbahasa Thailand atau bahasa apapun. Pokoknya harus bahasa Korea. Nah, bagaimana kalau dia tidak mengerti? Misalnya, bagaimana kalau misalnya ada kata atau ada frasa yang dia tidak pahami? Dia akan menanyakan ke teman-temannya ini, tapi pada saat itu Blackpink belum terbentuk ya, jadi dia akan bertanya ke orang-orang di sekitarnya, ke trainee-trainee yang lain, misalnya bagaimana caranya bilang ini, bagaimana caranya bilang ini. 끈기는 하나를 끝까지 열심히 하는 나. Jadi itu membantu sekali untuk dia, dan juga teman-teman di sekitarnya itu sangat mendukung dia belajar bahasa Korea. 언니 오기 전에는 들어오기 전에는 진짜 막 한국말 하나도 못했는데 근데 언니 오고 나서 막 엄청 늘었어요. Nah, dari Lisa kita bisa belajar banyak hal tentang bahasa. Yang pertama, kita harus untuk mempelajari satu bahasa, kita harus betul-betul tahu tujuan kita apa. Tujuan kita untuk belajar satu bahasa asing itu untuk apa? Misalnya Lisa, dia sudah jelas, saya harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang di khususnya YG Entertainment. Jadi, dia sudah punya tujuan yang jelas. Kemudian, nah, karena dia sudah tahu tujuannya untuk apa menguasai bahasa Korea, maka dia mau tidak mau harus memaksakan diri untuk selalu menggunakan bahasa Korea. Jadi, dia tidak peduli apakah ini salah misalnya, penyebutannya keliru misalnya, itu tidak apa-apa karena teman-temannya juga bisa membantu. Jadi, hal pertama juga yang dia bangun adalah rasa percaya dirinya untuk selalu mau menggunakan bahasa Korea. Nah, hal yang diterapkan oleh Lisa ini bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita ketika belajar bahasa asing. Jadi, yang pertama harus tahu dulu apa tujuannya. Karena jujur banyak orang yang saya lihat itu mereka mau bahasa Inggris, misalnya dalam hal ini bahasa asingnya adalah bahasa Inggris, mereka mau lancar bahasa Inggris tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, ini pasti akan membingungkan. Membingungkannya di pihak si pengajarnya ini, apa yang mau diajarkan misalnya. Terus di pihak lainnya dengan orang yang mau belajar bahasa asing ini, dia akan mungkin di awal pasti akan termotivasi, semakin hari semakin kurang motivasinya karena tujuannya tidak jelas. Kalau tujuannya jelas, pasti dia akan terus termotivasi untuk belajar bahasa Inggris misalnya atau bahasa asing yang lain untuk mencapai tujuannya ini. Nah, kalau tujuannya tidak jelas, pasti motivasinya mungkin nantinya akan hilang. Jadi metode ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Korea saja ya, karena dalam hal ini Lisa belajar bahasa Korea, tapi caranya Lisa ini bisa kita terapkan ke pembelajaran bahasa-bahasa asing yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu yang paling banyak itu bahasa Inggris. Jadi walaupun mungkin Lisa belajar bahasa Korea seperti itu, kita juga sebenarnya bisa menerapkan cara itu dalam penggunaan bahasa Inggris. Nah, pertanyaan yang lain yang sering muncul misalnya apalagi tentang Lisa. Tapi kan enak, dia kan belajar bahasanya di Korea, jadi semua orang di lingkungannya berbahasa Korea. Lah kita di Indonesia, bagaimana caranya kita bisa cepat bahasa Korea misalnya, bagaimana kita bisa lancar bahasa Inggris misalnya, orang-orang di sekeliling kita semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Jadi beda dong levelnya Lisa dengan kita.
Iya, betul sekali. Jadi bonus untuk Lisa adalah karena dia ada di lingkungan orang-orang yang berbahasa Korea. Nah, bagaimana kita? Bagaimana kita di Indonesia? Kita bisa membangun komunitas. Kalau dulu zaman-zaman saya kuliah itu saya membentuk, maksudnya teman-teman saya membentuk satu misalnya English Club atau English Meeting. Jadi setiap minggu misalnya sekali seminggu, waktu itu setiap hari Sabtu kami berkumpul dan kita konsisten. Pokoknya kalau kita ketemu hari ini, hari Sabtu 100% pakai bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman semuanya bisa juga melakukan hal seperti itu. Bangun komunitas yang semuanya mengerti bahwa kalau kita ketemu kita harus pakai bahasa Inggris. Jadi ini bisa membantu kita karena kita tidak sedang berada di negara yang menggunakan bahasa itu secara meluas. Jadi kita yang harus membentuk satu komunitas, atau kalau komunitasnya sudah ada misalnya di satu kota atau di satu daerah, ya ke sana gabung sama mereka. Bahasa keempat yang dikuasai oleh Lisa adalah bahasa Jepang. 日本の全国の皆さんに会いに行けるように頑張りますので応援よろしくお願いします。 Kenapa bahasa Jepang? Karena salah satu fanbase besar Blackpink itu di Jepang. Jadi Blackpink ini kalau misalnya konser di Jepang itu ingin menyapa semua Blinks dengan menggunakan bahasa Jepang. Karena mereka paham kalau menyapa fans Jepangnya ini dalam bahasa Jepang itu pasti akan lebih menyentuh. Sebagaimana Nelson Mandela pernah bilang, jika engkau berbicara dengan seseorang menggunakan bahasa yang dia pahami, itu hanya akan sampai di kepalanya. Akan tetapi jika engkau berbicara dengan seseorang menggunakan bahasanya, hal itu akan sampai ke dalam hatinya. Nah, ini yang digunakan oleh Blackpink. Jadi menyapa fansnya dalam bahasa Jepang kalau sedang konser di Jepang, dan ini diwakili oleh Lisa. Saya rasa itu saja hari ini. Semoga setelah nonton video ini kalian mulai menyadari atau mencari tujuan belajar bahasa asing supaya motivasi kalian semakin jelas kenapa mau belajar bahasa asing tersebut. Dan mari bijak berbahasa, sampai jumpa.